Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kita nikmat yang begitu banyak. Salah satunya adalah nikmat untuk menuntut ilmu. Karena hidayah untuk menuntut ilmu menunjukkan bahwa Allah menghendaki pada diri kita kebaikan yang besar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk orang tersebut, maka Allah akan pahamkan ia dalam urusan agama. Syekh Ibrahim Al-Baijuri ketika mengatakan terkait hadis ini pada lafaz khairan man yuridillahu bihi khairan itu kan nakirah, sedangkan salah satu faedah nakirah itu adalah lita'zim, artinya Allah akan memberikan kepada dia kebaikan yang besar, kebaikan yang agung, kebaikan yang banyak. Maka tentunya hal seperti itu adalah sebuah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita remehkan. Makanya nanti kalau kita belajar dan mengetahui sedikit tentang biografi para ulama, terkhusus para ahli hadis, kita akan mendapati begitu besarnya himmah mereka, begitu besarnya semangat mereka ketika menuntut ilmu dan memelihara hadis-hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hal itu berangkat dari kesadaran mereka akan besarnya faidah dari sebuah hidayah yang disebut dengan hidayah untuk menuntut ilmu. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwas sekalian, insyaallah pada kesempatan pertemuan kedua ini kita akan lanjutkan kajian atas kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitabnya yang bernama Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan kemarin kita sudah membahas tentang biografi hidup beliau, perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, dan juga sudah membahas muqaddimah dari kitab beliau tersebut. Selanjutnya sekarang pada pertemuan kedua ini kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan hadis di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ini. Maka musannif berkata, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Beliau mengatakan kitabut thaharati. Kitab thaharah. Kitab thaharah. Ketika disebutkan kitab Thaharah, maksudnya adalah kumpulan berbagai pembahasan hukum yang berkaitan dengan Thaharah. Jadi kitab Thaharah artinya adalah kumpulan berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan Thaharah. Kenapa? Karena lafaz kitab itu adalah bentuk masdar. Bentuk masdar dari kata kataba yang bermakna ad-dhammu wal jam'u. Kitab itu secara bahasa artinya adalah ad-dhammu wal jam'u. Ad-dhammu itu artinya menghimpun, al-jam'u itu artinya mengumpulkan. Jadi kalau disebut kitab artinya kumpulan. Makanya ungkapan menulis, kita menulis dengan tangan kita menggunakan pena, dalam bahasa Arab itu diungkapkan dengan kata kataba. Kataba itu artinya menulis.
Mengapa menulis disebut kataba? Karena dalam proses menulis, ya, seseorang itu sedang mengumpulkan huruf demi huruf sehingga menjadi sebuah kata, mengumpulkan kata demi kata sehingga kemudian menjadi sebuah kalimat, lalu menjadi sebuah tulisan. Ya. Itu disebut di dalam lafadz kataba ada makna al-jam', artinya mengumpulkan. Orang Arab juga mengatakan takattaba banu fulanin. Takattaba banu fulanin itu artinya banu fulan, anak keturunan fulan, ya mereka telah berkumpul. Takattaba itu artinya berkumpul. Nah, jadi kitab Thahara adalah kumpulan berbagai pembahasan fikih yang berkaitan dengan Thahara. Lanjut kemudian, apa arti Thahara? Kan gitu ya. Kalau kitab itu artinya kumpulan pembahasan, maka lalu apa yang disebut dengan toharo? Secara bahasa, toharo itu artinya bersih, ya. An-nadhafatu artinya bersih. Ay an-nadhafatu minal akdzar, bersih dari kotoran-kotoran. Walaupun kotoran tersebut adalah kotoran yang suci. Contohnya adalah al-mukhat, ingus, atau al-busaq, air ludah. Orang yang membersihkan diri, ya, dari ingus dan ludah di dalam istilah bahasa juga disebut dengan toharo, bukan hanya membersihkan diri dari najis ataupun hadas, kan begitu. Ya, hisiyatan kanat kan najasat, atau walaupun kotoran tersebut, ya, atau baik kotoran tersebut berupa kotoran yang najis, ya, kotoran yang najis, misalnya membersihkan diri dari jilatan anjing dan babi, secara bahasa disebut toharo, nanti secara syariat juga disebut dengan toharo. Ataupun membersihkan diri dari misalnya kotoran manusia, ya, atau kotoran hewan, ya, kotoran hewan, baik hewannya bisa dimakan ataupun tidak, ya menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya najis. Ataupun darah juga dalam mazhab Syafi'i dihukumi najis. Ya. Itu juga disebut dengan toharo secara bahasa. Au ma'nawiyatan, ya, atau membersihkan diri dari perkara yang maknawi. Kalau hissiyah itu artinya perkara atau kotoran yang bisa diindra, ya, punya materi, ya, punya unsur materi, bisa diindra oleh indra yang 5, ya, dilihat oleh mata atau dicium oleh indra hidung kita. Ya, ada 5 indra, ya. Ya, ada indra pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa oleh lidah, kemudian oleh kulit. Nah, kalau dia tidak hissi ya disebut ma'nawi, ya. Jadi sesuatu yang non materi. Contohnya adalah penyakit hati atau kotoran-kotoran dalam hati. Ya, hati ini punya penyakit. Hati ini punya kotoran, ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Maka Allah tambah penyakit tersebut. Ya. Membersihkan diri dari penyakit hati seperti penyakit dengki, ya, ataupun penyakit dendam, ya, penyakit iri hati, amarah yang tak terkendali, itu juga termasuk di dalam makna toharo secara bahasa. Jadi toharo secara bahasa itu, ya, ungkapannya lebih luas, ya. Membersihkan perkara yang suci disebut toharo, membersihkan diri dari najis disebut toharo, membersihkan diri dari penyakit hati juga disebut toharo, ya. Artinya cakupannya lebih luas. Makanya Allah menyandingkan lafaz bersuci dengan lafaz bertaubat, ya, di dalam surat Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ya, bertobat itu juga termasuk mensucikan diri, selain mensucikan diri dengan cara melaksanakan ritual toharo yang akan kita bahas nanti. Nah, itu pengertian toharo secara bahasa. Sedangkan toharo secara istilah syariat, ya, di dalam kitab Fathul Qarib tulisan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, beliau mengatakan toharo itu adalah fi'lu ma tustabahu bihi shalah min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatin najasati. Yang dimaksud dengan toharo secara syariat
ataupun menurut istilah yang diletakkan oleh para fuqaha, maknanya adalah fi'lu ma tustabahu bihi shalah, mengerjakan sesuatu atau mengerjakan perkara yang dengannya sholat menjadi boleh dilakukan. Ya, sholat ya, itu tidak boleh dilakukan tanpa toharo. Ya. Dengan adanya toharo, maka sholat menjadi sah dilakukan. Melaksanakan sholat tanpa toharo secara sengaja dan mengilmui ilmunya, hukumnya haram. Ya, karena tala'ub bil ibadah, main-main dengan ibadah. Ya, dia tahu bahwa toharo itu wajib. Syarat sahnya sholat adalah toharo. Kemudian sengaja sholat tanpa toharo, maka hukumnya berdosa. Karena tala'ub bil ibadah, main-main dengan ibadah. Ya. Bentuknya adalah min wudu'in. Ya. Minnya di sini min tafsir ya. Min tafsiriyah. Yakni berwudu. Toharo itu berwudu. Wa guslin dan mandi. Ya, gusl di sini kalau saya terjemahkan itu mandi ibadah ya. Mandi ibadah. Ya. Guslin. Wa tayammumin dan tayamum. Wa izalatin najasa dan menghilangkan najis. Itulah toharo. Jadi toharo itu lebih khusus di dalam istilah syariat atau istilah fikih. Makna toharo lebih khusus daripada makna bahasanya. Ya, terkhusus pada mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itulah toharo. Ya, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sehingga kemudian menyebabkan sholat menjadi boleh dilakukan. Walaupun sebenarnya misal di kitab Hasyal Baijuri itu disebutkan banyak ya ta'rif atau definisi yang dibuat oleh para ulama ahli fikih terkait dengan makna toharo secara istilah fikih. Tapi di sini sebutkan satu saja ya dari kitab Fathul Qarib ya, kitab fikih yang dasar. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Musannif rahimahullah taala ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu memulai kitab beliau dengan pembahasan tentang toharo. Memulai kitabnya dengan pembahasan tentang toharo. Mengapa? Ya, ittiba'an li sunnatil musannifin. Karena mengikuti tradisi ataupun kebiasaan para juru tulis, para penulis ya ketika memulai kitab mereka, terutama yang berkaitan dengan fikih. Ya, maka mereka ya membahas pembahasan tentang toharo terlebih dahulu. Itu adalah sunnah, tradisi ataupun kebiasaan para penulis ketika menulis hadis tentang hukum atau menulis kitab fikih, mereka memulainya dengan toharo. Kemudian yang kedua, ya karena mendahulukan pembahasan tentang toharo, di mana toharo adalah bagian pembahasan tentang ibadah, itu sama dengan mendahulukan urusan agama atas urusan selain urusan agama atau ibadah mahdoh secara khusus. Ya, jadi mendahulukan urusan diniyah dibanding urusan muamalah. Ya, pembahasan ibadah itu didahulukan atas pembahasan muamalah, ya, didahulukan atas pembahasan jual beli, ya, didahulukan atas pembahasan munakah. Mengapa? Ya, takdiman lil umuri diniyah ala ghairiha. Untuk mendahulukan urusan dunia atas untuk mendahulukan urusan akhirat atau urusan agama atas urusan yang lain. Ya, dan itu adalah implementasi dari kesadaran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Atau aku menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku. Maka kemudian karena itu adalah tujuan penciptaan manusia yakni beribadah, maka didahulukanlah pembahasan tentang ibadah dibanding pembahasan tentang yang lain seperti muamalat, munakahat, peradilan Islam, perbudakan dan lain sebagainya dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab hadis yang membahas tentang fikih. Kemudian alasan ketiganya adalah karena mendahulukan perkara yang lebih penting atas yang lain. Ya. Jadi rukun Islam ada 5.
Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Terus rukun Islam kedua adalah sholat. Ya, sampai dikatakan sholat itu adalah imaduddin, ya, tiangnya agama. Siapa yang melaksanakan sholat, maka dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Ya, sehingga menjadi ya rukun Islam dan amal ibadah terpenting setelah bersyahadat. Ya, di mana ibadah sholat ini syarat sahnya adalah tohar. Karena syarat sahnya sholat yang mesti kita lakukan 5 kali sehari adalah toharo, maka kemudian juga fuqaha dan muhaddits yang menyusun kitab hadis berdasarkan tertib fikih itu mendahulukan pembahasan toharo atas pembahasan yang lain. Ya, karena toharo adalah muqaddimahnya sholat. Toharo adalah pendahuluannya sholat. Kemudian ikhwas sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, bentuk toharo itu ada 4. Ya, bentuk toharo ada 4 atau disebut dengan maqasidut toharo. Bentuk-bentuk toharo itu ada 4. Sebagaimana tadi yang sudah disebutkan dalam ta'rif, yakni al-wudu, wal ghuslu, wat tayammum, wa izalatun najasah. Ya, toharo itu ada 4 bentuknya. Ada wudu, ya, kemudian mandi ibadah, kemudian tayamum dan menghilangkan najis. Ya. Sarana yang dipakai toharo juga ada 4, disebut dengan wasailut toharo. Ya, yakni al-ma'u, wat turabu, ya, kemudian wahajarul istinjai, wadabi, itu 4 ya, disebut dengan wasail toharo. Sarana toharo 4. Yang pertama adalah air. Inilah sarana yang asal. Ya, karena air adalah alat toharo yang paling utama. Ya, paling banyak dipakai di bentuk-bentuk toharo, ya, dipakai untuk wudhu, dipakai untuk mandi, dipakai untuk menghilangkan najis, dipakai untuk istinja, ya, ketika membersihkan najis yang keluar dari badan ketika cebok, gitu. Istinja itu cebok, ya. Kemudian toharo wasail toharo ataupun sarana toharo yang kedua adalah turab. Turab itu artinya tanah, ya, misalnya dalam tayamum. Turab itu dipakai dalam tayamum. Turabun lahu gubarun. Tapi tayamum itu mesti debu yang mesti tanah yang berdebu. Lahu gubar. Turabun lahu gubarun itu artinya tanah yang memiliki debu. Kalau ditepuk begini itu ada debu yang berhambur. Atau kalau digesrek-gesrek, ya, digesek-gesek, ya, itu ada debu yang menempel. Digesek begini, ya, itu ada debu yang menempel. Kalau tidak ada debu yang menempel itu tidak sah. Ya, dipakai untuk tayamum dengan dinding yang bersih seperti itu tidak sah. Ya, menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Termasuk juga tayamum dengan jok pesawat. Ya, tayamum dengan jok pesawat, ya, kalau diusap begini, ya, menurut mazhab Imam Syafi'i tapi ya itu tidak sah. Kenapa? Ya karena tidak ada debu di dalam jok pesawat. Mana ada? Ya. Kalau ada debu di jok pesawat pasti para pramugari akan kena marah, kena tegur. Kenapa? Jorok, ya. Berarti pesawatnya tidak landing ataupun tidak terbang mungkin selama setahun barangkali, ya. Itu namanya turab lahu gubarun, tanah yang punya hamburan. Ya, kalau ditepuk ada debu berhambur, atau kalau ditempel begini itu ada debu yang tertempel di tangan, ada kresek-kreseknya, ada kasar-kasarnya. Kalau bersih, ya itu tidak sah untuk tayam menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau mazhab lain ada pembahasan tertentu nanti, ya. Mudah-mudahan kita bisa bahas di bab tayamum. Ya. Turab juga menjadi alat istinja itu di mensucikan najis. Ya. Kapan? Di mensucikan najis anjing dan babi. Ya, mensucikan diri dari najis anjing dan babi itu dengan basuhan 7 kali, salah satunya menggunakan tanah, dicampur dengan tanah. Kemudian hajarul istinja itu juga adalah wasilah toharo, yaitu batu istinja atau yang semakna atau hukum kedudukannya sama dengan batu istinja, ya, seperti tisu kering. Ya, tisu kering itu sama maknanya dengan hajarul istinja, batu istinja. Orang boleh istinja hanya dengan menggunakan tisu kering tanpa menggunakan air. Ya, kalau istinja dengan batu atau yang semisal dengan batu itu disebut dengan istijmar. Ya, cuman tisunya harus tisu kering, ya. Kalau tisu basah itu enggak sah menurut mazhab Imam Syafi'i, karena hajarul istinja itu mesti tahirun qali'un jafun bermuhtaram. Jadi harus suci,
kemudian kasar yang bisa mengangkat atau menyerap najis. Kalau digosok itu dia nyerap najis ya, bukan kayak kelereng atau kaca. Kalau digosok najisnya tidak nempel, tidak bisa ditarik atau diambil. Termasuk jafon itu hanya kering, tidak basah. Ya, ghairu muhtaram, tidak dimuliakan, bukan makanan jin dan manusia. Makanya tidak boleh istinja dengan tulang karena itu makanan bangsa jin. Juga tidak boleh istinja dengan roti karena itu adalah makanan manusia dasar. Itu nanti dibahas pada bab istinja ya insyaallah. Ya. Kemudian wadabigu, wasilah tohar yang keempat adalah disebut dabik. Dabik itu artinya bahan untuk menyamak kulit bangkai. Bahan untuk menyamak kulit bangkai. Jadi kalau ada kulit bangkai, ada hewan yang meninggal tanpa penyembelihan yang syar'i, yaitu menjadi bangkai, itu bisa disucikan. Cara disucikannya adalah dengan disamak, menggunakan bahan tertentu. Kalau zaman dulu itu menggunakan kulit lima, ya menggunakan kulit lima, kemudian mengangkat kotoran-kotoran dari yang menempel dan hal-hal yang bisa membusukkan kulit. Kemudian dia menjadi suci dan sebab disamak. Ya, kecuali kulit anjing dan babi selamanya tidak bisa disamak. Ya, ketika masih hidup itu sudah najis, ketika sudah mati juga menjadi najis dan selamanya tidak bisa menjadi suci. Jadi kalau kulit bangkai yang lain itu bisa disamak. Ya. Kulit buaya, kulit ular, ya kulit domba yang meninggal karena tercekik misalnya, atau kulit sapi yang meninggal karena jatuh dari bukit ketika digembalakan misalnya. Ya, itu kulitnya menjadi bangkai bisa disucikan dengan disamak, tapi kulit anjing dan babi selamanya tidak bisa disamak. Ya. Karena ketika hidupnya sudah najis, matinya juga tidak bisa diangkat kenajisannya. Karena kemudian air adalah sarana asal dan sarana yang paling banyak dipergunakan untuk bersuci, maka musannif rahimahullah ta'ala yakni Imam Ibnu Hajar itu memulai bab ya di dalam pembahasan thaharah dengan bab air. Beliau mengatakan babul miyahi, ya, bab air. Babul miyahi, bab air. Secara bahasa, ya, bab itu artinya pintu, ya. Itu ada pintu di depan sana. Ya, orang Arab mengatakan pintu itu sebagai al-babu, ya, pintu. Ya, sesuatu yang dipakai untuk keluar dan masuk ke dalam sebuah tempat itu disebut dengan al-bab. Nah, penggunaan kata bab di dalam penulisan kitab seperti ini itu disebut dengan ala sabilil majaz. Ya, penggunanya adalah majaz. Ya, bukan hakiki karena kita tidak masuk ke dalam kitab kan gitu ya. Ya. Tidak seperti orang yang masuk ke dalam sebuah rumah melalui pintunya, gitu kan. Ada gerbang kita masuk ke situ. Nah, kalau di sini majaz namanya. Kenapa disebut dengan bab? Para ulama menggunakan ungkapan bab karena mereka menyerupakan masuknya kita dalam sebuah pembahasan seperti masuknya seseorang ke dalam sebuah tempat melalui pintunya. Ya. Kalau dikatakan babul miyahi, berarti kita masuk ke dalam pembahasan air seperti seseorang masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah. Ya, itu disebut dengan bab. Nah, kemudian istilah yang diletakkan oleh para ulama Islam ini diserap ya dalam tradisi pembahasan kita, ya dalam tradisi penulisan dan percetakan buku-buku Indonesia, kemudian disebut dengan bab. Bab itu kan permulaan pembahasan tertentu ya. Misalnya bab kalau dalam ilmu matematika mungkin ada bab perkalian gitu ya, ada bab penjumlahan. Itu adalah tradisi yang diserap dari tradisi para penulis-penulis Islam, dari para kalangan ulama-ulama kita yang rajin menulis dan menggunakan ungkapan bab di dalam tulisan mereka. Almiyah itu artinya air, ya, air jamak ya. Jadi kalau bentuk mufradnya adalah maun artinya air. Kalau miyah itu jamaknya. Jamak lainnya ada juga disebut dengan amwah. Ya, jadi jamak dari maun itu ada dua, ada miyahun, ada amwahun. Di sini dipakai adalah miyah, babul miyah. Nah, air itu ma'ruf, sudah kita ketahui bersama, gampang didefinisikan. Ya, kalau orang tanya apa itu air, air itu apa yang ada dalam cangkir ini air ya, bening. Ya, kalau ada orang bertanya apa itu air, ya tinggal tarik, masukkan ke dalam kamar mandi, melihatkan bak itu air. Cuman, masya Allah, saya itu kadang luar biasa ya melihat khidmatnya para ulama kepada ilmu. Ulama itu
saking telitinya di dalam mendefinisikan sesuatu, air pun dibuatkan definisi gitu ya. Ya, itu Masya Allah. Di ulama kita ini, saking seriusnya terhadap ilmu, saking telitinya terhadap lafaz, mereka membuatkan definisi tentang apa arti air itu. Ya, Syekh Ibrahim Al-Baijuri itu mengutip atau menyebutkan definisi air ya dengan mengatakan jauharun latifun syaffafun yatalawwanu bilauni inaihi yakhluqullahu riya 'inda tanawuli. Air yang mungkin sudah ma'ruf kita pahami, tidak perlu definisi panjang-panjang, itu dibuatkan definisi oleh para ulama kita. Mereka mengatakan jauharun ya materi atau zat, latifun yang halus ya lembut, syaffafun yang bening, yatalawwanu bilauni inaihi ya dia berwarna sesuai dengan warna wadahnya. Kalau bak mandinya warna biru langit, airnya ikut berwarna biru langit kalau airnya bening gitu. Ya khuluqullahu riyah inda tanawuli. Allah menciptakan pada air tersebut rasa puas ya, rasa segar, hilang dahaga ketika mengkonsumsi air. Itu yang para ulama kita itu sangat cermat, sampai air pun dibuatkan definisi. Kemudian jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibu sekalian, kita masuk pada hadis yang pertama dari hadis yang terdapat di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ini ya. Maka Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut. Beliau mengatakan, ya laut itu huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu ya suci, mensucikan airnya, halal bangkainya. Ya, ini sabda Nabi SAW yang ringkas. Beliau mengatakan, ya huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci, mensucikan airnya, halal bangkainya. Akhrajahu al-arba'ah, dikeluarkan oleh Imam al-arba'ah. Imam al-arba'ah dikeluarkan oleh imam yang 4 ya. Sebagai mukadimah kemarin disebutkan mereka adalah Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Ya, pemilik Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Wa Ibnu Abi Syaibah juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Walladhu lahu. Lafaz hadis ini itu adalah milik Imam Ibnu Abi Syaibah. Wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi. Wa rawahu Malikun wa Syafi'i wa Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda tentang air laut itu suci, mensucikan airnya, halal bangkainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Arba'ah, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Lafaz hadis ini adalah milik Imam Ibnu Abi Syaibah. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Itu ringkasnya ya, terjemahan ringkas. Kemudian masuk pada pembahasan hadis ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, siapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwas sahabiyyu. Dia adalah seorang sahabat. Ya. Sahabat itu artinya orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafat di atas keimanan. Itu adalah makna sahabat. Walaupun bertemunya sebentar, walaupun hanya sekejap, yang kemudian beriman dan wafat dalam keadaan beriman, maka dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah adalah seorang sahabat. Al-Jalil, sahabat yang mulia. Nanti di sini kita akan dapatkan ya, di antara
besarnya kedudukan dan kemuliaan sahabat Abu Hurairah. Al-Hafidhu, ya, seorang hafidh, penghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dulu gelar Al-Hafidh itu dipakai untuk para penghafal hadis. Kalau sekarang ini karena tradisi menghafal umat ini lemah, ya, sehingga kemudian penghafal Quran pun diberi gelar Al-Hafidh. Gitu ya. Ya. Hendra Abdurrahman Al-Hafidh. Ya, diberi gelar Al-Hafidh. Itu sebenarnya gelar Al-Hafidh, ya, kalau mengikuti tradisi ulama terdahulu setahu saya nggak ada ya untuk menghafal Quran. Gelar Al-Hafidh itu justru dipakai untuk para imam ahli hadis, ya, imam ahli hadis. Orang yang banyak menghafal hadis, memelihara hadis Nabi SAW itu disebut dengan Al-Hafidh. Kalau ulama muhaddis punya gelar Al-Hafidh, ya, setahu saya itu paling tidak memiliki dan menguasai 100.000 hadis Nabi SAW sanad dan wa matnan. Ya, sanadnya dan matannya. Ya, 100.000 hadis, ya, berikut sanad dan matannya, itu baru punya gelar Al-Hafidh. Jadi kalau baru hafal kitab Arba'in Nawawi, itu belum muhaddis itu ya. Apalagi sampai dapat gelar Al-Hafidh, itu belum, masih jauh. Ya, 100.000 hadis baru layak dapat gelar Al-Hafidh. Ya. Tapi di sini maknanya adalah seorang sahabat yang banyak menghafalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mukthir, ya, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti disebutkan bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang sampai pada derajat seperti Abu Hurairah, bahkan mendekatinya dalam hal periwayatan hadis. Belum ada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tidak ada sahabat yang menyamai beliau, bahkan mendekati derajat beliau dalam hal periwayatan hadis. Tapi dalam masalah periwayatan hadis, ya, bukan dalam segala hal. Ya, karena Ahlus Sunnah bersepakat bahwa sahabat yang paling mulia adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini itu diperselisihkan nama beliau, ya, nama beliau dan nama bapak beliau itu diperselisihkan oleh para ulama. Siapa sebenarnya nama aslinya? Sampai ke angka 30. 30 pendapat, ya, yang menjadi perselisihan para ulama terkait nama sahabat Abu Hurairah dan nama bapaknya. Ya, waqtu li fa ismihi wa ismi abihi ala nahwin min 30 qaulan. Ya, nama beliau dan nama bapaknya diperselisihkan sampai mendekati 30 pendapat. Tapi kata Imam Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama muhaddis dari kalangan mazhab Maliki, ya, beliau mengatakan bahwa pendapat yang paling menenangkan hati, maksudnya yang paling dekat dengan kebenaran dari beliau, bahwa nama dari sahabat Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Beliau mengatakan, ya, alladzi taskunu nafsu ilaihi minal aqwal annahu Abdurrahman ibnu Sakhr. Ya, pendapat yang paling atau pendapat yang menenangkan jiwa, hati cenderung pada pendapat tersebut dari pendapat-pendapat tadi yang angkanya sampai mendekati 30, itu adalah bahwa nama sahabat sahabat Abu Hurairah berikut nama bapaknya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Namanya Abdurrahman, bapaknya namanya Sakhr. Ya, wa bihi qala Muhammad ibnu Ishaq. Pendapat ini juga disebutkan dan diikuti oleh pendapat ini juga disebutkan dan menjadi pendapat yang dipegang oleh Muhammad ibnu Ishaq. Muhammad bin Ishaq. Itu yang kedua, ya, terkait tentang sahabat Abu Hurairah. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, penghafal hadis, banyak meriwayatkan hadis. Namanya diperselisihkan, tapi yang paling kuat adalah bernama Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Kemudian beliau ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Lebih dari 50.000 riwayat beliau. Di kitab Subul Salam dikatakan, ya, Al-Hakim Abu Ahmad itu menyebutkan bahwa di dalam Musnad Baqi bin Makhlad itu ada riwayat yang disandarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang jumlahnya mencapai 5,000 hadisin. Ada 5.000 hadis. Wa 300 ditambah 300 berarti 5.300. Wa arba'atun wa sab'una hadisan. Ditambah lagi 74
hadis. Berarti dalam Musnad Baqi ya bin Makhlad itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya sebanyak 5.374 hadis. 5.374 hadis. Itu dalam Musnad Baqi bin Makhlad. Musnad itu adalah istilah untuk kitab-kitab hadis ya Musnad. Ada beberapa istilah ya untuk menyebut kitab hadis. Ada Musnad, ada Sunan, ada Jami', ada Musannaf, ada Mustadrak. Ya, itu istilah-istilah. Kalau Musnad itu adalah kitab hadis yang disusun ya dengan mengelompokkan hadis berdasarkan riwayat masing-masing sahabat. Jadi misalnya ada hadis Abu Bakar, sebutkan semua hadisnya. Ya, hadis Umar bin Khattab, sebutkan semua hadisnya. Nah, hadis Abu Hurairah, sebutkan semua hadisnya. Nah, di Musnadnya Baqi bin Makhlad itu jumlahnya sampai 5.374 hadis. Ya, dan ini adalah jumlah hadis yang paling banyak yang diriwayatkan oleh sahabat. Ya, dikatakan wa huwa aktsaru sahabati hadisan. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Falaisa li ahadin minas sahabati hadzal qadru wala ma yuqaribu. Ya, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang ya sampai pada kedudukan ini. Ya, sampai pada jumlah riwayat hadis seperti Abu Hurairah. Wala ma yuqaribu. Bahkan tidak ada sahabat yang mendekati beliau dalam hal periwayatan hadis. Ya, kalau saya buka literasi itu disebutkan bahwa sahabat seperti Abdullah bin Umar, Ibnu Umar itu kan banyak meriwayatkan hadis juga. Anas bin Malik, ya Anas dan Aisyah radhiyallahu taala anha itu riwayat hadisnya sekitar 2000-an saja. 2000 lebih ya, 2300 atau 2600 gitu ya. Ya, sahabat seperti Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, ya wa anhum ajmain. Ya, itu jumlah perutan hadis mereka kira-kira di angka 2000. Ya, tapi Abu Hurairah ini 5000. 5000 lebih. Maka wajar kalau dikatakan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan tidak ada sahabat lain pun yang ya sama seperti beliau bahkan mendekati beliau dalam masalah periwayatan hadis. Ya. Kemudian poin berikutnya adalah sahabat Abu Hurairah ini meninggal di kota Madinah. Ya, meninggal di kota Madinah pada tahun 59 Hijriah. Ya, sanata tis'in wa khamsin. Pada tahun 59 Hijriah pada usia 78 tahun. Ya. Ibnu Tsamanin wa Sab'in. Beliau itu berusia 78 tahun ketika wafat. Ya, usianya cukup panjang. Kemudian dikuburkan di pemakaman Baqi ya di kota Madinah. Wallahu taala a'lam. Itu biografi tentang sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tentang air laut ini. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil bahri, tentang laut. Laut itu ma'ruf ya, laut. Al-malih, air yang terbentang luas dan banyak yang rasanya asin, itu laut. Ya. Laut itu disebut laut karena dia dalam dan luas. Ya, laut itu disebut laut karena dia dalam dan luas. Makanya seorang ulama itu yang ilmunya luas dan mendalam itu disebut dengan mutabahhir. Ya, ulama yang mutabahhir adalah ulama yang ilmunya luas dan mendalam seperti laut. Nah, kalau kita ini ilmunya ya tidak dalam, tidak luas. Ya. Kalau masih tidak luas tapi mendalam masih mending. Ya, ada juga yang meluas tapi tidak mendalam. Ada yang mendalam, ada yang tidak luas tapi mendalam. Ada juga yang meluas tapi tidak mendalam. Nah, itu masih mending lah. Ada juga yang tidak meluas, tidak mendalam. Ya, kalau ulama itu ya, yang dalam ilmunya disebut dengan mutabahhir. Dia luas dan mendalam. Nabi bersabda tentang laut, huwa tahur. Tahur. Laut itu tahur. Apa itu tahur? Tahur itu artinya tohir, mutahhir. Ya. Tahur itu artinya tohir, mutahhir. Dia suci, tapi juga mensucikan. Ya.
Karena ada sesuatu yang suci tapi tidak mensucikan. Laut itu tahur artinya suci dan mensucikan. Zat airnya suci, artinya kalau kita kena air laut kita tidak ternajisi. Ya, bisa dikonsumsi, itu namanya suci. Ya, bisa dikonsumsi. Ya, kalau ada cara untuk yang menyuling air laut, ya kemudian bisa diminum setelah menghilangkan asinnya begitu ya. Kalau langsung dikonsumsi ya teler gitu. Ya. Tapi juga mutahhir, bisa mensucikan, artinya bisa dipakai untuk mengangkat hadas, bisa dipakai untuk mengangkat najis. Itu makna dari tohur. Jadi tohur itu bukan suci. Jadi kalau menerjemahkan laut itu suci airnya, kalau misalnya belum tepat. Ya bukan suci airnya, tapi mensucikan airnya. Suci dan mensucikan. Karena ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Seperti air musta'mal. Ya menurut jumhur itu tidak, menurut mazhab Syafi'i dan jumhur, air musta'mal itu suci tapi tidak mensucikan. Ya. Atau air mutaghayyir. Ya, dia air mutlak, kemasukan benda asing, kemudian merubah air dengan perubahan yang banyak. Orang yang melihatnya tidak lagi menyebut sebagai air, maka dia suci tapi tidak mensucikan. Contohnya kopi. Ya. Ada air setekok, dimasukkan kopi beberapa sendok, diaduk, ya warnanya hitam, dikasih gula, manis, nikmat. Orang melihatnya tidak lagi menyebut sebagai air, tapi menyebut sebagai kopi. Namanya air mutaghayyir. Air mutaghayyir itu suci, tidak mensucikan. Ya, maka tidak boleh berwudu dengan kopi. Gak boleh mencuci najis dengan kopi. Karena dia adalah air yang mutaghayyir, suci tapi tidak mensucikan. Ya. Jadi itu makna tahur dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Huwa tahuru ma'uhu. Dia suci mensucikan apanya? Airnya. Mau itu ma'uhu itu tarkibannya atau i'rabnya adalah ya fa'ilul masdar. Tahur itu masdar. Ya, masdar itu bisa beramal. Ya, mau itu adalah amilnya. Ya, mau itu adalah fa'ilnya. Fa'il dari masdar yang beramal tersebut. Jadi air laut itu suci mensucikan airnya. Ya, kalau di kitab Al-Ibana itu tarkibannya huwa itu mubtada, at-tahur itu mubtada kedua, mau itu adalah khobar dari mubtada kedua. Kemudian jumlah mubtada dan khobar, ya at-tahur ma'uhu itu adalah khobar dari mubtada pertama. Ya, wal hillu, ya, dan halal. Ya, al hillu, lafaz halal, al hillu pada hadis itu artinya halal. Ya karena hillu itu adalah masdar kata halal syai'u. Sesuatu itu halal. Ya halal syai'u. Ya. Artinya adalah itu harum. Kalau dikatakan halal syai'u lawannya adalah harum. Ya. Halal masdarnya hillun itu lawan dari kata harumaya artinya haram, artinya halal. Ya makanya dalam lafaz Imam Daruqutni itu hadisnya berbunyi al halalu maitatu. Ya. Wa tahuru ma'uhu al halalu maitatu. Kalau di sini al hillu maitatu. Kalau dalam lafaz Daruqutni bunyinya adalah al halalu maitatu. Sama, maitatu juga adalah fa'il dari lafaz al hillu. Nah, itu syarahannya atas matan hadis yang disebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ya dikeluarkan oleh al-arba'ah, imam yang 4. Nah, imam 4 itu siapa? Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Siapa nama asli Imam Abu Daud? Nama asli Imam Abu Daud itu adalah Abu Daud Sulaiman Ibnu Ash'ath As-Sijistani. Kemudian kalau Imam Tirmidzi itu namanya Abu Isa Muhammad bin Isa ya Tirmidzi. Kalau Imam An-Nasai itu namanya adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aibin ya Al-Khurasani. Kalau Imam Ibnu Majah namanya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini. Ya pemilik kitab Sunan-Sunan. Nah, seperti itu. Tapi insya Allah di sini juga disebutkan biografi beliau ya. Kita coba perkenalan juga lah ya dengan beberapa ahli hadis yang termasyhur namanya sering kita dengarkan. Coba kita sedikit mengenali biografi mereka. Yang pertama adalah Imam Abu Daud. Ya, tadi sudah disebutkan nama aslinya ya. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah. 202 Hijriah berarti beliau salaf. Ya, kalau generasi salaf itu adalah generasi yang hidup ya kalau ditahunkan sampai pada tahun 300 Hijriah. Berarti beliau ini salaf. Salafus soleh. Ya. Mendengarkan hadis dari Imam Ahmad,
kemudian Al-Qanabi dan Sulaiman bin Harb dan selain mereka. Kemudian juga beberapa ulama meriwayatkan hadis dari Abu Daud, ya, At-Tirmidzi wan Nasai. Dari Imam Tirmidzi dan Imam Nasai itu muridnya Imam Abu Daud. Imam Tirmidzi, Imam Nasai itu meriwayatkan dari Al-Imam Abu Daud rahimahullah taala. Beliau mengatakan tentang diri beliau, ini menunjukkan akan keutamaan beliau nantinya. Dia mengatakan, qala katabtu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam 500 alfi hadis. Ini luar biasa. Aku menulis hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya mencapai 500.000 hadis. Bayangkan. Ya, betapa besar khidmat yang beliau curahkan terhadap hadis Nabi. Ya, beliau keliling dunia mengumpulkan hadis dan menulis hadis dengan tangannya sampai di angka 500.000 hadis. Ketika teknologi tidak semaju sekarang, Masya Allah. Tulisnya satu-satu itu. Menggunakan peralatan yang serba ada. Kertas juga jarang dan seperti sekarang. Mahal lagi. Ya, mereka itu luar biasa khidmatnya kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. 500.000 hadis. Ya. Kemudian nanti beliau memilah-milah hadis tersebut yang telah beliau kumpulkan sebanyak 500.000 hadis. Kemudian memilih dari hadis-hadis tersebut yang beliau kemudian masukkan dalam kitab sunannya, Sunan Abi Daud. Jumlah hadis di Sunan Abu Daud itu kata beliau sendiri adalah 4.800. Ya, beliau mengatakan wa haditsu arba'atu alaf hadisin wa thamani mi'atin. Jumlah hadisnya ada 4.800 hadis. Ya. 4.800 hadis diseleksi dari 500.000 hadis. Itu kitab Sunan beliau. Nah, apa itu kitab Sunan? Ya kan tadi disebutkan ada musnad, ada sunan ya. Nanti juga di bawah tuh nanti ada musannaf. Apa itu sunan? Sunan adalah kitab hadis yang berisi hadis-hadis marfu. Ya, berisi hadis-hadis marfu yang menjelaskan tentang hukum. Nah, penulisan babnya itu mengikuti bab fikih. Itu kitab sunan ya. Kitab sunan itu adalah kitab hadis yang berisi hadis-hadis marfu yang menjelaskan tentang hukum. Kemudian penyusunan babnya mengikuti bab fikih. Ya, itu kitab sunan. Apa itu hadis marfu? Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya itu berhenti dan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis marfu. Nanti ada hadis yang tidak sampai kepada Nabi, hanya berhenti di sahabat, namanya hadis mauquf. Ada juga hadis atau athar atau riwayat yang berhenti sampai pada tabi'in dan setelah tabi'in, namanya hadis maqtu. Ya, nanti juga dijelaskan di musannaf. Itu Al-Imam Abu Daud. Beliau ini wafat pada tahun 275 ya di kota Basra. Kota Basra itu kalau sekarang di Irak. Di Irak bagian selatan, wallahu a'lam. Nah, kemudian Imam Tirmidzi ya. Imam Tirmidzi ini mendengarkan hadis dari Al-Imam Bukhari. Jadi Imam Tirmidzi ini adalah muridnya Imam Bukhari. Ya, juga mendengarkan hadis dari guru-gurunya Imam Bukhari. Ya. Mendengarkan hadis dari Imam Bukhari, juga mengambil hadis dari gurunya Imam Bukhari. Nah, seorang imam besar, sabtan, imam yang sabat, kokoh hafalannya, hujjatan, imam menjadi hujjah. Ya. Beliau menulis kitab yang terkenal, ya punya kitab Sunan Tirmidzi atau Syibah Al-Jami' Tirmidzi, juga punya kitab Al-Ilal, juga punya kitab Al-Ilal. Ya, jadi punya kitab Sunan, punya kitab Ilal. Apa itu kitab Ilal? Kitab Ilal itu artinya kitab hadis ya yang berisi hadis-hadis yang memiliki illat, memiliki cacat. Kemudian di kitab tersebut dijelaskan tentang sebab kecacatan setiap hadisnya. Itu namanya kitab illat. Dan Imam Tirmidzi ini punya kitab illat. Berisi hadis-hadis yang memiliki illat dan beliau menjelaskan sebab-sebab illat di dalam hadis tersebut. Kitab Sunan beliau itu disebut juga dengan kitab Al-Jami'. Nah, sama Al-Jami' ini adalah mustalahat di dalam penulisan kitab hadis. Ya. Punya ta'rif juga. Apa disebut dengan kitab Al-Jami'? Ya, seperti misalnya kitab Jami'nya Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari itu kitab Jami' maksudnya. Kemudian Sahih Muslim maksudnya kitab Jami'. Kemudian Sunan Tirmidzi itu disebut juga kitab Jami'. Ya. Maksudnya adalah ya kitab Jami' itu maknanya kitab yang disusun per bab, ya, tetapi temanya itu mengandung tema-tema agama yang lebih luas, bukan hanya mencakup hukum saja. Ya, ada tema akidah, ada tema hukum, ada tema adab, ya, ada tema tafsir,
ada tema sirah, manaqib, ya, dan lain-lain, termasuk fitan dan tanda-tanda akhir zaman. Itu namanya kitab jami, karena disebut jami karena artinya menghimpun banyak tema-tema uh, dalam disiplin ilmu agama. Nah, disebut kitab jami. Kalau sunan itu berfokus pada pembahasan hukum, ya, hadis-hadisnya berkaitan dengan hukum. Wallahu a'lam. Kemudian terkait Imam Tirmidzi ini ada sebuah nukilan perkataan yang menunjukkan akan keagungan beliau, ya. Qala al-Hakim, Imam al-Hakim ya berkata, Sami'tu Umar ibn Ilkim, aku mendengar Umar bin Ilm yaqul, ia berkata, Matal Bukhari wa lam yukhallif bi Khurasana mithla Abi Isa fil ilmi wal hifdhi wal wara'i waz zuhdi. Umar ibn Ilm ini ia berkata, ya, telah meninggal Imam Bukhari, dan Imam Bukhari tidak meninggalkan, ya, seorang di Khurasan yang orang tersebut itu semisal dengan Imam Tirmidzi dalam hal ilmu, dalam hal hafalan, dalam hal kewaraan, dan dalam hal kezuhudan. Yang enggak ada lagi murid Imam Bukhari yang beliau tinggalkan semisal derajatnya dengan Imam Tirmidzi dalam hal ilmu, hafalan, kewaraan, kehati-hatian terhadap agama, dan kezuhudan terhadap dunia ini. Beliau itu meninggal dan di akhir hayatnya, ya, terkena kebutaan. Itu Imam Tirmidzi, yang diakui oleh ulama sebagai imam murid terbaik Imam Bukhari. Meninggal di kota Tirmidz, ya, di akhir Rajab pada tahun 267 Hijriah. Itu Imam Tirmidzi. Kemudian Imam An-Nasa'i disebutkan beliau lahir pada tahun 215 Hijriah. Salaf juga, ya. Imam Tirmidzi juga salaf, Imam An-Nasa'i juga salaf. Kemudian mendengarkan hadis dari Sa'id. Sa'id di sini adalah Qutaibah bin Sa'id. Kemudian mendengarkan hadis juga dari Ishaq bin Rahawai atau Ishaq bin Rahuyah. Dan selain mereka dari kalangan imam ahli hadis di kota Khurasan, di Hijaz, di Irak, di Mesir, di Syam, dan Jazirah Arab. Beliau keliling-keliling cari hadis. Ya, nah ini kemudian dikatakan para imam ahli hadis termasuk Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan innahu kana ahfadhu min muslimin sahibis sahih. Ya, sesungguhnya Imam An-Nasa'i dia adalah orang yang lebih hafil, ya, lebih kokoh hafalannya, ya, itu daripada Imam Muslim, ya, pemilik kitab Sahih Muslim. Ini persaksian atas diri Imam An-Nasa'i. Ya. Wa sunanuhu aqallu sunan ba'da sahihaini haditsan dhaifan. Dan sunan yang beliau susun, Sunan An-Nasa'i, merupakan kitab sunan yang paling sedikit hadis dhaifnya setelah Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Ya, tapi kitab sunannya berada di urutan ketiga, ya, setelah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian Sunan An-Nasa'i. Wallahu a'lam. Wafat pada hari Senin tanggal 13 bulan Safar, ya, tahun 303 Hijriah di kota Romlah, kemudian diwafatkan di Baitul Maqdis. Itu Imam An-Nasa'i. Kalau Imam Ibnu Majah, ya, Imam Ibnu Majah beliau lahir pada tahun 200 kama mauliduhu sanata sab'in wa mi'atani. Beliau lahir pada tahun 207 Hijriah. Kemudian beliau menuntut ilmu hadis, melakukan perjalanan untuk mencari hadis, wa tawafal bilad. Ya, wa tawafal bilad itu keliling dunia artinya. Tawaf itu keliling. Wa tawafal bilad, keliling dari negeri ke negeri, ya, mencari hadis hatta sami'a ashabi Malikin wal Laits. Sampai beliau di Mesir itu mendengarkan dari murid-muridnya Imam Malik, ya, dan murid-muridnya Imam Laits. Beliau keliling dunia kemudian mendengarkan hadis dari murid-murid Imam Malik dan murid-murid Imam Al-Laits. Imam Al-Laits ini adalah seorang muhaddits sekaligus ahli fikih, ya. Beliau tinggal di Mesir. Ya, mazhabnya tersebar luas, ya, sebelum Imam Syafi'i masuk ke Mesir. Ya, maka orang Mesir itu banyak bermadhab dengan madhab Imam Laits. Ya, bahkan Imam Syafi'i mengatakan Imam Laits ini adalah seorang imam yang lebih alim daripada Imam Malik. Ya, cuman beliau ini tidak mendapatkan khidmat yang maksimal dari murid-muridnya. Ya, fatwa beliau tidak dibukukan, ya, kemudian tidak dipelihara,
termasuk usulnya juga tidak bukan tidak dipelihara, sehingga kemudian mazhabnya punah. Ya. Beliau termasuk di antara mujtahid mutlak pada masa tersebut yang memiliki fikih ijtihad sendiri dan usul tersendiri. Tapi kemudian punah, ya punah pendapatnya, punah usul mazhabnya karena tidak dipelihara oleh murid-muridnya. Ya beda dengan Imam Syafi'i, ya mendapatkan hikmat dari para muridnya sehingga kemudian mazhab itu tersebar kepada kita. Ini juga menjadi jawaban mengapa kok kemudian ya mazhab itu cuma 4. Ya, mazhab fikih cuma 4. Ya. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Kenapa cuma 4? Jawabannya bukan cuma 4. Mazhab fikih itu bukan cuma 4. Mazhab fikih itu banyak. Cuman yang sampai tulisannya, sampai riwayatnya, memiliki ulama yang menjaganya di setiap masa, yang sampai kepada kita hanya 4 mazhab ini. Ya, bahkan sanadnya mazhab Daud al-Zahiri itu juga udah putus. Ada masa di mana pada masa tersebut kosong dari ulama yang bermadzhab Daud al-Zahiri. Beda dengan mazhab yang 4 ini, setiap masa ada ulamanya. Maka sanadnya terjaga, riwayat perkataan mereka terjaga, usul istimbatnya terjaga, dibukukan, dikaji. Ya, sehingga sampai kepada kita. Kalau yang lain tuh tidak terpelihara sanadnya. Ibnu Majah ini wafat pada tahun 273 Hijriah, ada juga mengatakan pada tahun 275 Hijriah. Nah, itu al-arba'ah ya, sedikit kita berkenalan dengan 4 imam tersebut. Kemudian berikutnya adalah Imam Ibnu Abi Syaibah. Imam Ibnu Abi Syaibah, ya. Namanya adalah Abu Bakar Abdullah Ibnu Muhammad Ibni Abi Syaibah. Ya, namanya Abu Bakar Abdullah Ibnu Muhammad Ibni Abi Syaibah. Ya, pemilik kitab Musnad dan kitab Musannaf. Dia punya kitab Musnad, berarti kitab yang berisi hadis-hadis yang dikelompokkan menurut riwayat para sahabat. Ya. Juga punya kitab Musannaf, ya Musannaf Abi Syaibah. Apa arti Musannaf? Musannaf itu mirip dengan kitab Sunan, ya. Mirip dengan kitab Sunan, yaitu kitab yang disusun dengan mengelompokkan hadis dan menyusunnya seperti bab dalam ilmu fikih, seperti bab fikih. Cuman bedanya kitab Sunan, kalau kitab Sunan itu membatasi hadis pada hadis yang marfu saja, hadis yang sampai kepada Nabi SAW saja. Nah, kalau Musannaf itu di dalamnya ada hadis marfu, juga ada hadis mauquf, juga ada hadis maqtu. Kalau marfu itu sampai kepada Nabi, kalau mauquf itu hanya sampai pada sahabat, tak sampai kepada Nabi. Kalau maqtu itu sampai pada tabi'in saja, atau generasi setelah tabi'in. Nah, musannaf itu berarti isi hadisnya lebih beragam, ya. Bukan hanya hadis marfu saja, tapi ada hadis mauqufnya, juga ada hadis maqtu'nya. Itu Imam Ibnu Abi Syaibah. Dan Imam Ibnu Abi Syaibah ini adalah ulama besar, ya, ahli hadis besar. Mengapa? Karena dia menjadi guru daripada para ahli hadis yang kita kenali. Ya, dikatakan wa huwa min syuyukhil Bukhari. Ibnu Abi Syaibah termasuk gurunya Imam Bukhari. Ya, termasuk juga gurunya Imam Muslim. Ya, termasuk juga gurunya Imam Abu Daud dan guru dari Imam Ibnu Majah. Walafdhu lahu, lafaz hadis ini ya huwa tahuru ma'uhu, itu adalah lafaz milik riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Wa ghairuhu mimman dzukira akhraju bima'na. Adapun imam selain Ibnu Abi Syaibah, sebenarnya sudah disebutkan tadi al-arba'ah tersebut itu meriwayatkan dari beliau dengan maknanya, tapi lafaz hadis ini adalah miliknya beliau. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Tirmidzi. Sudah 1 jam ya, tapi ini tidak bisa diputus, ini saya lanjutkan. Saya coba percepat ya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Tirmidzi. Ya, Imam Ibnu Khuzaimah juga seorang Syekhul Islam, ulama besar, ya. Dikatakan intahat ilahi al-imamatu wal hifdhu fi asri bi Khurasan. Ya, ilmunya orang Khurasan, hafalan hadisnya itu berakhir di beliau. Ya, saking hebatnya beliau di masa tersebut. Itu Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan hadis ini sahih. Imam Tirmidzi juga mengatakan hadis ini sahih. Hadisnya sahih. Ya, berarti bisa dipakai berhujjah di dalam hukum. Ya. Kalau hadis dhaif tidak bisa dipakai berhujjah di dalam hukum, tapi bisa dipakai dalam fadhail amal. Ingat ya. Ya, saya termasuk mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan bahwa ya boleh ya menjadikan hadis dhaif sebagai fadilah amal, dan itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi ya
Bahkan ada ungkapan bahwa itu adalah ijma dan kesepakatan para ulama. Ya, walaupun klaim ijma ini mungkin masih menjadi sesuatu yang bisa didiskusikan atau diperdebatkan. Kemudian kita sebelum salam dikatakan apa makna hadis sahih? Ya, apa sih yang dimaksud hadis sahih? Dikatakan wa haqiqatus sahih indal muhadditsin, hakikat atau makna ya hadis sahih menurut para ahli hadis adalah mana qalahu adlun, ya riwayat yang dinukil oleh seorang yang adil tamu tobti, sempurna tobatnya. Ini istilah nanti akan dijelaskan. An mitlihi, dari orang yang semisal dengan dirinya dalam hal adalah adlun dan dalam hal dobat, ya muttasilus sanadi, sanadnya bersambung, ghairu muallin, tidak memiliki illat, wala syadzin, dan tidak memiliki syadz. Ya, itu berarti hadis sahih itu disebut sahih kalau memenuhi 5. Ya, pertama sanadnya bersambung, ittisal sanad. Yang kedua, rawinya itu adalah. Ya. Yang ketiga, rawinya itu dhabt. Yang keempat, hadisnya itu tidak mengandung illat, ada illah. Yang kelima adalah ada musyudzul, hadisnya itu tidak mengandung syad. Apa yang dimaksud dengan ittisal sanad, bersambung sanadnya? Maksudnya adalah antara yang meriwayatkan dengan yang memberikan riwayat, ya adalah orang yang sezaman, ya mereka bertemu dan mereka bertemu dan yang meriwayatkan ini mendengarkan hadis dari orang yang memberikan riwayat. Tersebut ittisalus sanad. Tidak ada generasi yang diloncati dari tabi'in ya langsung ke nabi. Itu berarti tidak bersambung sanadnya. Ya karena ada generasi yang terlewatkan. Ada tabi'in mestinya lewat sahabat, tapi langsung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi dan tabi'in ini tidak satu masa. Nah itu ittisalus sanad. Kemudian yang kedua adalah adalah. Ya, dia harus adalah. Adalah itu artinya adil ya. Kalau diterjemahkan adil itu kurang pas sebenarnya. Ya istilah saja lah ya. Ini adalah itu. Ya. Adalah itu artinya apa? Orangnya tersebut, perawinya itu adalah seorang muslim, ya berakal, ya balik, kemudian selamat dari kefasikan. Tidak ada kefasikan pada diri orang tersebut. Ya. Kalau dia fasik, melakukan dosa besar, ya maka dia tidak disebut orang yang adalah, tidak adil. Bahkan bahkan termasuk di dalam makna adalah menghindari perkara-perkara yang menjatuhkan muru'ah. Jadi dalam hal periwayatan itu ketat. Dia harus muslim, balik, berakal, ya tidak jatuh kepada dosa besar sehingga tidak disebut fasik. Kemudian atau terus-terus melakukan dosa kecil. Ya, tidak melakukan dosa besar atau terus-terusan melakukan dosa kecil. Kita tidak lolos kayaknya. Ya. Yang kelima adalah menghindari perkara yang merusak muru'ah, kehormatan diri. Kalau di kitab Hasya al-Bajir itu dikatakan zaman dulu orang itu kalau keluar rumah tidak pakai sandal keliling kampung, atau keluar rumah penuntut ilmu tidak memakai penutup kepala, itu disebut menghilangkan muru'ah, tidak diterima hadisnya. Ya. Makanya kan pernah kita dengarkan bahwa ada seorang imam ahli hadis tidak menerima hadis dari seseorang yang makan di pinggir jalan atau makan di pasar-pasar, karena itu merusak muru'ah. Itu saking ketatnya hal-hal di masa dulu ya. Jangankan mengambil hadis dari seorang pendusta, bahkan dari orang yang rusak muru'ahnya saja itu hadis tidak layak diambil. Itu ilmu hadis berat. Ya. Kemudian dobat itu artinya teliti ya, teliti. Ya. Orang yang mendengarkan ilmu dan riwayat sebagaimana mestinya, ya memahami maknanya dan menjaga hal tersebut. Makanya dobat itu terbagi dua, ada namanya dobat sodar dan dobat sator. Ada yang teliti dengan menjaga hafalan, teliti dengan menjaga hadis dengan hafalannya, ada teliti menjaga hadis dengan catatannya. Ya. Jadi menjaga hadis dengan hafalan dan menjaga hadis dengan catatan. Nah kalau kita ini tidak hafal, tidak nyatat, ya, tidak hafal hadis, tidak nyatat hadis. Ya. Itu disebut dengan dobat. Kemudian tidak syad.
Hadis itu tidak syad. Kalau syad adalah berarti hadis tersebut tidak sahih. Apa itu syad? Syad itu adalah perawi hadis yang sahih, dia sahih, ya. Tapi menyelisihi perawi hadis lain yang lebih fikoh dari dirinya. Ada perawi hadis, dia perawi hadis yang sahih, diterima hadisnya. Cuma dia menyelisihi perawi hadis yang lebih sahih, yang lebih fikoh, yang lebih terpercaya, atau menyelisihi sekelompok ulama perawi hadis yang mereka ini orang-orang yang lebih fikoh daripada dirinya itu. Maka ini disebut hadis syadz. Ya, menyelisihi perawi yang lebih thikoh atau sekelompok perawi yang lebih thikoh daripada dirinya, maka hadisnya tidak diambil. Ya. Kemudian tidak memiliki illat. Illat itu artinya cacat tersembunyi yang ada pada hadis yang hanya diketahui oleh para ahli hadis ataupun orang yang berpengalaman dalam hadis. Nah, tidak bisa sama kita. Itu sama para ahli hadis. Ada cacat hadis. Ya. Hadis ada beberapa hal yang termasuk penyebab cacatnya hadis itu dipelajari dalam ilmu ilat. Nah ini kalau salah satu dari 5 ini tidak ada, maka hadis tersebut tidak sahih. Kalau kelima hal ini terpenuhi, maka hadis itu hadis sahih. Dan status hadis wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu adalah hadis yang sahih. Berarti sanadnya bersambung, perawinya adalah perawinya dhabt. Kemudian tidak memiliki syad dan tidak memiliki illat hadis. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, Imam Malik itu nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik. Ya, Imam Darul Hijrah, ya, Imam kota Madinah tempat hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan Malikun hujjatullah Taala la khalqihi ba'da tabi'in. Imam Malik itu adalah hujahnya Allah Subhanahu wa taala setelah generasi tabi'in. Ya, beliau menjadi rujukan umat setelah para tabi'in sudah tidak ada. Itu Imam Malik. Beliau meriwayatkan dari Imam Nafi', Maula Ibnu Umar. Ibnu Umar dulu punya budak namanya Imam Nafi' dimerdekakan. Itu perawi hadis dari Ibnu Umar. Ya, juga meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, seorang tabi'in ya. Dan selain mereka dari kalangan tabi'in dan setelahnya. Itu Imam Malik bin Anas, beliau wafat dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Kemudian Imam Syafi'i, mazhab yang banyak tersebar di Asia Tenggara, termasuk Mesir, termasuk di Yaman. Ya, beliau adalah Muhammad bin Idris, ya, Ibnu Abbas, Ibnu Utsman Al-Qurasyi Al-Muttalibi. Jadi beliau bernama Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman. Ya, bertemu dengan nasab Nabi SAW di Abdi Manaf. Ya, kemudian lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Gaza. Di kota Gaza. Beliau. Ya, ada yang mengatakan di Asqalan. Kalau sekarang Askelon yang disebutnya, kalau di Israel itu namanya Askelon. Asqalan. Ya, berarti satuan pada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, lahir dalam kondisi yatim, diasuh ibunya dengan kondisi yang berat, tapi bisa berhasil dan menjadi seorang ulama besar. Ya, ulama besar yang diberikan izin oleh gurunya untuk memberikan fatwa ketika berusia 15 tahun. 15 tahun sudah bisa menjadi mufti. Ya, kita ini mungkin belajar sampai 60 tahun pun tidak layak jadi mufti. Itu Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad, ya, namanya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Hambal itu adalah kakeknya, bukan bapaknya dan bukan nama dirinya. Ya, sama dengan Imam Syafi'i itu bukan nama dirinya, tapi nama dari datuknya. Ya, dia bernisbat kepada datuknya. Ya, dan yang masyhur adalah penisbatan kepada datuknya tersebut. Dikenali Imam Syafi'i namanya adalah Muhammad. Ya, Imam Ahmad bin Hambal. Ya, beliau orang Irak, kemudian sempat belajar kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i bersaksi terhadap diri beliau. Imam Syafi'i mengatakan, "Kharajtu min Baghdad wa ma khallaftu biha atqa wala azhada wala aro'a wala a'lama minhu." Aku keluar dari kota Baghdad dan aku tidak tinggalkan di kota Baghdad seorang pun yang lebih bertakwa, lebih zuhud, lebih wara' dan lebih alim daripada Imam Ahmad. Dikatakan beliau, ya, Imam Ahmad itu ya menghafal hadis alfa hadis. Dia menghafalkan 1.000.000 hadis Nabi. 1.000.000 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut juga beliau punya
kitab sejumlah 12 unta. Ada kitabnya beliau itu saking banyaknya ya hanya bisa diangkut dengan 12 ekor unta. Itu kitab beliau. Ya, dan luar biasanya wakana yahfadhuha ala an dhahri qalbi, dan beliau menghafalkan ke-12 kitab ini dengan hafalannya. Ya. Tuh, kuatnya hafalan Imam Ahmad punya 12 punya 12 unta yang mau kitab-kitab dan semuanya dihafal. Punya hafalan juga 1 juta hadis. Itu Imam Ahmad. Kemudian hadis ini itu punya asbabul wurud. Ya, hadis ini punya asbabul wurud. Jadi sebenarnya kitab Subul Salam dikatakan bahwa hadis ini merupakan jawaban dari pertanyaan seorang sahabat, disebutkan dalam kitab Al-Muwatta. Bahwasanya Abu Hurairah dia berkata, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, dia disebutkan namanya. Tapi di Musnad Imam Ahmad dikatakan ya bahwa beliau berasal dari Bani Mudlij. Ya, berasal dari Bani Mudlij. Wa inda Tabrani ismu Abdullah. Di riwayat Imam Tabrani nama sahabat ini adalah Abdullah. Ya, datang seorang laki-laki ya dari Bani Mudlij yang namanya adalah Abdullah. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra. Sesungguhnya kami ini ya berlayar di lautan. Narkabul bahr itu kami ini berlayar di lautan. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami hanya membawa sedikit air. Fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami ya berwudu dengan air tersebut, maka kami akan kehausan. Fa in tawadda'na bihi atishna. Jika kami berwudu dengan air tersebut, maka kami akan kehausan karena air tersebut disiapkan untuk minum, bukan untuk wudu. Afana tawadda'u bihi, apakah kami boleh berwudu dengannya? Ya, dan riwayat dalam lafaz atau riwayat Imam Abi Dawud dikatakan afana tawadda'u bima'il bahri. Ya. Afana tawadda'u bihi, apakah kami boleh berwudu dengannya? Ini dengan air laut. Karena dalam lafaz Abi Dawud atau riwayat Abi Dawud dikatakan bima'il bahri, dengan air laut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Nah, itu jadi hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram itu adalah ringkasan. Ya, kalau riwayat lengkapnya adalah seperti ini dalam kitab Al-Muwatta, disebutkan asbabul wurudnya dari pertanyaan seorang sahabat tentang bolehkah ia menggunakan air laut untuk berwudu, disebabkan karena air yang dia bawa ketika berlayar di lautan itu jumlahnya sedikit, lalu Nabi menjelaskan dengan hadis tersebut. Ya, di dalam hadis ini Nabi SAW itu ya, tidak menjawab pertanyaan sahabat tersebut dengan mengatakan na'am ya, gak ringkas jawabannya. Bahkan Nabi memberikan penjelasan yang panjang. Ya, padahal kalau dijawab iya sudah selesai. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Kalau Nabi mengatakan ya boleh, gitu kan? Ya, boleh. Silahkan. Itu jawaban pendek, tapi Nabi tidak. Bukan hanya sekedar menjawab ya, bahkan belum menjelaskan sebuah faidah yang berlaku pada kasus-kasus yang lain. Ya, beliau mengatakan ya huwa tahuru ma'uhu. Air laut itu airnya suci, mensucikan. Berarti walaupun nanti seseorang tidak berlayar, ya, dia bisa menggunakan air laut untuk toharo, misalnya tinggal di pinggir pantai. Ya, orang bisa toharo dengan air laut. Ya, bisa menghilangkan najis dengan air laut, walaupun konteks pertanyaannya bertanya tentang wudu, tapi dengan jawaban yang at-tahuru ma'uhu, airnya suci mensucikan, itu bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Ya, juga bisa dipakai untuk mandi besar. Ini namanya memberikan jawaban lebih atas apa yang ditanyakan untuk menambah faidah. Bukan saja boleh dipakai wudu, bahkan boleh dipakai mandi, boleh dipakai mengangkat najis. Bukan saja boleh dipakai ketika berlayar, ketika sedikit air, tapi juga bisa dipakai walaupun kondisi banyak air. Karena memang air laut suci dan mensucikan. Bukan berhenti di situ saja.
Bahkan Nabi juga menambahkan keterangan al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Bangkai hewan laut halal dimakan. Kenapa? Ya karena bisa jadi yang bertanya ini kan terjadi kesamaran terhadap hukum air laut. Ya mungkin karena dia melihat air laut itu baunya agak khas, beda dengan air pada umumnya, ya rasanya asin, lengket di kulit, ya air laut itu kan bikin lengket di kulit. Beda dengan air pada umumnya, sehingga tersamar apakah hukumnya boleh dipakai wudhu atau tidak. Ya kalau dia dalam hukum air saja tersamar, bisa jadi mengenai masalah bangkai juga tersamar, gak jelas hukumnya, tidak tahu. Ya, padahal seorang pelaut sering mendapati hewan laut mati, mungkin bisa dimanfaatkan, kan begitu. Maka Nabi menambahkan faedah al-hillu maitatu. Ya, bukan saja airnya suci mensucikan, tapi juga bangkai hewannya halal dimakan. Terakhir, maka hadis ini memberikan faedah yang pertama adalah orang yang tidak tahu itu diperintahkan untuk bertanya kepada yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada orang yang paham jika kamu tidak tahu. Sebagaimana sahabat ini tidak tahu tentang hukum sesuatu, maka beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga sama. Ya, kalau kita tidak tahu, bertanya kepada yang tahu. Ini para ulama kita. Faedah yang kedua adalah ya dianjurkan dan disyariatkan untuk memberikan jawaban yang lebih atas pertanyaan yang ditanyakan jika kelebihan dari jawaban itu memberikan faedah tambahan bagi si penanya. Seperti hadis ini, ya. Hadis ini hanya bertanya tentang apakah boleh berwudu dengan air laut, tapi kemudian Nabi memberikan jawaban lebih daripada itu, menjelaskan ya hukum air laut secara umum, ya, dan juga menambahkan faedah tentang hukum halalnya hewan bangkai yang memang hewan tersebut hanya hidup di air. Itu juga disebutkan dalam hadis. Itu namanya tambahan faedah dari pertanyaan. Ya, jawabannya lebih daripada apa yang ditanyakan. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah ya taharatu ma'il bahri fi dzati wa annahu mutahhirun li ghairi. Ya, air laut itu zatnya suci mensucikan dan dia juga bisa mensucikan yang lain. Jadi dipakai untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ini ma'ruf ya. Sudah kita ketahui. Kemudian faedah yang keempat ya adalah yahillul hayawan alladzi la yamutu alladzi yamutu fil bahri biduni dzabhin syar'iyyin. Ya. Halalnya hewan yang mati di lautan tanpa ya disertai dengan penyembelihan yang syar'i. Tidak perlu disembelih. Ya. Dan kehalalan hewan ini itu mencakup ya ikan dan semua hewan laut yang tidak hidup kecuali di air. Makna ikan ya yang merupakan hewan yang halal bangkainya itu maksudnya adalah allati la ta'ishu illa fima, yang tidak hidup kecuali di air. Jadi walaupun nanti bentuknya tidak seperti ikan, asalkan memang hidup di air dan tidak bisa hidup di darat, maka dia semakna dengan ikan, bangkainya halal. Ya, walaupun dalam bentuk babi, walaupun dalam bentuk anjing, kalau memang itu adalah hewan yang hanya hidup di air, dia halal dimakan. Walaupun ini nanti diikhtilafkan. Ya, kalau mazhab Syafi'i, mereka mengatakan semua hewan yang hanya bisa hidup di air, ya, walaupun bentuknya seperti hewan darat, ada yang bentuknya seperti hewan darat, dalam bentuk babi ataupun anjing, maka dia halal dimakan. Berbeda dengan mazhab Hanafi misalnya, saya yang menyatakan bahwa hewan air kalau bentuknya sama dengan hewan darat, maka hewan tersebut tidak halal dimakan bangkainya walaupun hidupnya hanya bisa hidup di air. Itu ikhtilaf. Ya, dan insya Allah akan kita bahas nanti kalau memang Allah berikan kesempatan, dibahas di kitab Al-Atimah, kitab makanan-makanan ya. Bab as-sayd wa tabai. Bab berburu dan penyembelihan hewan. Nanti dibahas, insya Allah kita bahas ya. Ikhtilaf tersebut lebih jauh. Kalau di sini waktunya terbatas, dan ini juga sudah panjang sekali ya, lebih dari 1 jam pembahasan tentang hadis pertama dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ya. Kami memang sengaja ya menambahkan faedah selain faedah tentang fikih, juga sedikit menambahkan faedah yang berkaitan dengan
ilmu hadis ya. Ilmu hadis. Mengapa? Karena memang itu kitab hadis. Ya, tapi tema yang dibahas tema-tema fikih. Makanya gabunglah pembahasannya. Juga menyinggung sedikit tentang hadis dan ilmu hadis, juga menyinggung tentang fikih dan ilmu fikih. Seperti itu. Mohon maaf atas penyampaian ini jika ada yang salah. Mohon Allah Subhanahu wa taala memberikan kemaafan, dan juga jika terlalu panjang ya mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa atur waktunya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi